saya Milena Dewi. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas terkait dengan akuntansi, yaitu mengenai laporan perubahan modal dan juga catatan atas laporan keuangan. Nah, harapan saya pada video kita kali ini teman-teman bisa memahami terkait dengan laporan perubahan modal dan juga catatan atas laporan keuangan yang akan saya sajikan bersamaan dengan mindmapnya yang sudah saya siapkan. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Let's check this out. Oke, yang pertama yaitu terkait dengan laporan perubahan modal, yang mana laporan perubahan modal ini merupakan suatu laporan keuangan yang menggambarkan atau mengintisarkan suatu perubahan modal dalam perusahaan pada periode tertentu. Nah, ada pun beberapa hal yang dapat menyebabkan perubahan modal suatu perusahaan, yaitu ada setoran tambahan atau investasi dari pemilik, kemudian yang kedua ada laba atau rugi suatu usaha, dan yang terakhir adalah pengambilan untuk kepentingan pribadi atau profit. Oke, yang kedua yaitu terkait dengan tujuan laporan perubahan modal, yang mana setiap bagian dari laporan keuangan memiliki maksud dan tujuan tersendiri yang tidak dapat diabaikan dan akan mengurangi makna dari laporan keuangan tersebut jika dihilangkan. Maka tujuan dari penyusunan laporan perubahan modal adalah untuk dapat mengintisarkan aktiva pembayaran dan investasi serta dana yang dihasilkan selama satu periode akuntansi. Kemudian untuk menyajikan pengungkapan perubahan modal kerja suatu perusahaan. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dipahami oleh seorang akuntan dalam penyusunan laporan perubahan modal. Nah, hal-hal yang perlu dipahami tersebut adalah laba yang tidak dibagi awal periode atau per awal tahun, kemudian ada laba neto periode akuntansi, kemudian ada dividen yang diumumkan, serta laba yang tidak dibagi per akhir periode. Nah, untuk selanjutnya yaitu penyajian laporan perubahan modal, yang mana laporan perubahan modal akan berisi beberapa hal seperti modal awal yang merupakan modal pada awal tahun, kemudian ada tambahan investasi pemilik, kemudian ada setoran modal yang berasal dari pemilik selama satu periode akuntansi, kemudian ada perolehan laba atau rugi, yang mana hasil laba bersih maupun rugi bersih perusahaan selama satu periode akuntansi, kemudian ada pengambilan pribadi atau free, yang mana pengambilan ulang untuk keperluan pribadi oleh pemilik perusahaan selama satu periode akuntansi, dan ada modal akhir, yang mana modal yang terdapat pada akhir tahun. Nah, laba bersih yang terdapat pada laporan perubahan modal harus sama dengan jumlah laba bersih yang terdapat pada laporan laba rugi. Jadi, sumber penyajian laporan perubahan modal ini adalah kertas kerja atau worksheet. Nah, untuk selanjutnya yaitu bentuk-bentuk laporan perubahan modal. Nah, jadi ada 3 bentuk laporan perubahan modal. Yang pertama ada laporan perubahan modal perusahaan perseorangan, kemudian ada laporan perubahan modal perusahaan persekutuan, dan yang terakhir ada laporan perubahan modal perusahaan perseroan. Nah, untuk yang pertama yaitu laporan perubahan modal perusahaan perseorangan, yang mana pemilik perusahaan perseorangan adalah para individu tertentu dengan tambahan modal yang dapat diperoleh dari laba bersih yang dapat diperoleh serta tambahan suatu modal pemilik. Nah, untuk yang kedua yaitu laporan perubahan modal perusahaan persekutuan. Jadi pemilik perusahaan persekutuan yakni terdiri dari 2 orang atau lebih. Nah, pada dasarnya bentuk laporan perubahan modal perusahaan persekutuan tidak berbeda dengan suatu laporan perubahan modal perusahaan perseorangan. Kemudian yang ketiga yaitu laporan perubahan modal perusahaan perseroan. Nah, pemilikan dalam perusahaan perseroan ditandai dengan adanya pemilikan saham. Nah, laba perusahaan perseroan dapat dialokasikan menjadi beberapa diantaranya, yaitu ada dividen, suatu laba yang dibagikan kepada pemegang saham, dan juga ada laba ditahan, yaitu suatu laba yang tidak dibagi. Oke, yang terakhir yaitu contoh sederhana dari laporan perubahan modal yang sudah saya siapkan contohnya di samping. Nah, itu ada perusahaan dagang April per 31 Desember tahun 2019, yang mana modal awal yaitu 1 Januari 2019 sebesar 10 juta, kemudian ada laba bersihnya sebesar 5 juta, kemudian ada free-nya sebesar 3 juta, dan ada penambahan modalnya sebesar 2 juta, sehingga modal akhir pada 31 Desember tahun 2019 adalah sebesar 12 juta. Nah, itu dia tadi salah satu contoh sederhana dari penyusunan laporan perubahan modal. Jadi untuk selanjutnya kita akan menuju ke pembahasan terkait dengan catatan atas laporan keuangan. Oke, selanjutnya itu pengertian catatan atas laporan keuangan. Nah, catatan atas laporan keuangan atau notes to the financial statement merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari komponen laporan keuangan lainnya. Nah, hal ini akan semakin terasa manfaatnya jika laporan keuangan dikeluarkan oleh perusahaan terbuka, sebab banyak pihak yang akan mencari tahu informasi laporan keuangan tersebut.
dilaporkan dalam bentuk narasi. Nah, dalam kasus lainnya, data tambahan mengenai perhitungan atau rincian angka itu diperlukan. Nah, untuk dapat menginterpretasikan angka-angka yang terkandung dalam laporan keuangan, maka pemakai harus dapat membaca catatan atas laporan keuangan dan memahami asumsi-asumsi yang dipakai dalam mencatat akun-akun laporan keuangan. Nah, jenis catatan yang biasanya dilampirkan atau disertakan oleh manajemen sebagai pendukung laporan keuangan dasar, yaitu misalnya ada ringkasan mengenai kebijakan akuntansi yang berisikan informasi mengenai prinsip dan juga metode yang diterapkan oleh perusahaan. Kemudian ada informasi tambahan mengenai rincian atau penjelasan atas angka neraca, dan yang terakhir adalah informasi pelengkap lainnya seperti informasi tentang segmen bisnis suatu perusahaan. Oke, selanjutnya